Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo. Dan pada segmen ini kami masih mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736211541. Sekali lagi 0736211541. Kami tunggu partisipasi dari Anda pemirsa TVRI Bengkulu. Tentunya pada tema hari ini masih dalam pembahasan tema yang sama terkait dengan asuransi pertanian. Nah, baik, tadi mungkin disampaikan sedikit oleh Pak Helmi terkait apa saja gitu persyaratannya. Jadi memang dari awal masyarakat sendiri hanya sebatas mendaftar gitu, dan sistem yang akan menjalankan gitu ya sampai proses itu di ACC bahasanya gitu ya, sampai di ACC itu sendiri. Nah, kalau untuk asuransi ini sendiri, kalau di Provinsi Bengkulu saat ini kuotanya berapa banyak itu? Ya, kalau kuota untuk tahun 2023 ini ada 1.500 ya. 1.500. Karena terus menurun sebenarnya Mas Riko dari tahun 2017. Karena peminatnya kayaknya nggak besar-besar banget gitu kan. Jadi ya kisaran 500, kemudian 200 gitu kan. Ya, tahun ini ya kita masih alhamdulillah masih dikasih jatah dulu sekitar 1.500. Masih ada jatah 1.500. Biasanya 2.500-an lah biasanya. Karena mungkin ada sisa Covid kan, karena ini kan disubsidi nih. 1.500 hektarnya yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi tahun ini ada 1.500 yang kita akan alokasikan lah dengan kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Untuk kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau di Provinsi Bengkulu itu sendiri, wilayah yang paling banyak untuk asuransi ini di daerah mana? Biasanya Bengkulu Selatan ya, Bengkulu Selatan karena mereka sentra, kemudian Kabupaten Seluma, kemudian ada Muko-Muko, tapi tidak menutup untuk kabupaten yang lain untuk bisa ikut serta gitu kan, sepanjang mereka memang berminat dan mendaftarkan diri ke dinas kabupaten kotanya. Mungkin ada beberapa teman-teman seperti Cibuyung tadi, saya tertarik nih untuk ikut asuransi, ya silahkan didaftarkan. Karena kuota kita masih ada. Artinya kalau kita melihat kuota untuk di tahun ini itu ada 1.500 gitu, dan terjadi penurunan gitu di tahun sebelumnya gitu ya. Yang mungkin awalnya tadi disampaikan juga ada sekitar 3.000 gitu ya untuk Provinsi Bengkulu, tetapi saat ini hanya mendapat kuota 1.500. Sebetulnya apa yang menjadi permasalahan ya Pak? Iya, tadi sebenarnya permasalahannya sama yang seperti yang disampaikan oleh Cibuyung. Artinya banyak yang pertama nggak berminat ya, nggak tertarik dengan asuransi. Mungkin mereka nggak mungkin lah kita gagal panen gitu ya. Kemudian di dalam benak teman-teman petani ini rumit nih ngurusnya gitu kan, agak rumit. Jadi melalui acara ini mungkin saya jelaskan tidak begitu rumit. Teman-teman petani yang akan ikut tadi boleh sebelum tanam dan perkiraan tanam aja sudah disampaikan tadi ke PPL-nya atau petugas di kecamatan atau di dinas, perkiraan tanamnya kapan gitu. Kami akan ikut asuransi. Jadi mengisi, nanti petugas akan memberikan formulir untuk diisi oleh teman-teman petani, beserta biasanya ada fotokopi KTP yang pakai NIK Cibuyung. Kemudian setelah itu petugas akan melakukan entry datanya ke dalam sistem sistem informasi asuransi pertanian. Setelah itu akan dimonitor, Mas Riko, mulai dari kabupaten bisa monitor, kemudian provinsi sampai ke pusat ini yang sudah memasukkan pendaftaran untuk asuransi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, nanti setuju, ketua virtual account, masing-masing petani bisa membayarkan ke Bank Persepsi. Setelah Bank Persepsi setuju, sudah dibayarkan, kemudian terbit pun polisnya secara digital. Jadi nggak lagi kita diprintkan gitu kan, digital dikirimkan ke masing-masing petani. Ini buktinya bahwa artinya, mereka ikut asuransi. Sudah memudahkan gitu sebetulnya untuk masyarakat. Sangat mudah sekarang. Mungkin masyarakat ini belum mengetahui gitu ya, mungkin belum memahami gitu bagaimana prosedurnya gitu. Nah, kalau dari Cibuyung sendiri melihat adanya asuransi pertanian ini. Nah, kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Helmi gitu ya, ternyata tidak begitu menyulitkan gitu Pak untuk melakukan. Kalau saya sendiri sebenarnya cukup tertarik. Jadi maka dengan kita bukan di kelompok kita juga, di kelompok-kelompok lain juga kita bantu juga sampaikan. Jadi bagus. Ininya kita untuk
yang masa depannya tuh kan Ya lebih benar, ini. karena ya. yang kita harapkan nanti ke depannya gitu ya, Iya, masyarakat ya, ini ke jadi depan, lebih ya. tahu gitu Iya. ya. Dan apa dengan adanya mungkin ada kegagalan panen, ada Iya. jadi masyarakat itu punya solusi juga gitu, dan pemerintah juga sudah menyediakan solusi itu gitu ya Pak. Nah kalau dari Cibuyung sendiri, dari apa yang didapatkan mungkin bantuan dari pemerintah sebelumnya gitu ya. Kalau kita melihat mungkin ada beberapa masyarakat yang saya lihat gitu ya dari data di luar juga, mungkin bukan hanya sebagai asuransi pertanian saja gitu ya Pak. Ada yang mengeluhkan bagaimana dengan kondisi pupuk yang semakin meningkat gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang lain. Kalau dari Cibuyung sendiri seperti apa? Kalau bantuan itu memang ya kita juga bersyukur ya. Kita di samping dibantu dari itu, gimana kita meningkatkan lagi petani-petani yang di kelompok kita, khususnya kan. Jadi kalau kita yang ini kan, yang jelas itu untuk kita ibarat kerja kan mau hasil. Iya benar. Itu kalau kita sampaikan. Jadi saya tekankan, gimana kalau kita kerja sawah ini kita bisa porsi bukan 2 kali setahun, saya bilang. Kita selesai langsung bajak tanam. Saya bajak tanam. Kayak gitu kami di kelompok tani Bajak Jaya. Juga untuk penyampaian itu benar kata Bapak Helmi tadi, masyarakat itu kadang-kadang susah nangkapnya lama. Seperti contoh ya, ini saya nyimpang dikit. Nanam padi Legowo 21. Saya ambil itu waktu saya ngikut pelatihan Pernas di 2014. Saya terapkan sampai sekarang baru ada 1-2 yang ikut, sedangkan hasilnya lebih kan. Jadi itu. Jadi saya berupaya gimana kawan-kawan khususnya di kelompok tani Bajak Jaya pada umumnya di kelompok-kelompok lain supaya mengikuti ya, bisa termotivasi juga gitu ya. Apa petunjuk dari Dinas Pertanian Kota maupun dari provinsi kan, dukungan kita cukup didukung oleh Pertanian Kota dengan provinsi. Kami juga barusan ini dari Pertanian Provinsi kan udah dibantu spoiler, udah tuh dari pusat ada dibantu bibit. Ini alhamdulillah. Jadi artinya kalau kita melihat sejauh ini mungkin dari masyarakat juga sudah banyak bantuan dari pemerintah gitu ya, dari Dinas Pertanian juga untuk pertanian yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya gitu ya Pak. Nah kalau untuk bagaimana bentuk dukungan seperti mungkin sosialisasi atau pelatihan yang diberikan, mungkin masyarakat ini terutama petani di daerah pedesaan gitu ya Pak, banyak kita melihat masih melakukan secara konvensional gitu ya, maksud secara berbeda dengan petani di kota gitu ya, mungkin sudah lebih mengerti atau sudah memahami. Adakah sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan gitu? Ya, memang pelatihan-pelatihan itu sekarang lebih gencar ya, Pak Cibuyung. Kita lihat sekarang ada pelatihan online gitu ya, baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian pusat juga ya, yang online. Kemudian karena itu terus-menerus, sekarang ini gencar nih online. Biasanya ada setiap minggu itu ada pertemuan yang via Zoom atau via yang lain, dan kemudian peningkatan sumber daya manusia para penyuluh juga sudah mulailah ditingkatkan kembali. Kemudian beberapa program itu memang kita sampaikan kepada para PPL gitu kan. Kita ada program asuransi, kita ada program bantuan ini. Kemudian kembali ke masyarakat petani, Mas Riko, kadang-kadang ada yang pesimis saja, sudahlah itu namanya bantuan. Ada yang memang tertarik untuk maju gitu ya. Banyak yang kabupaten-kabupaten yang seperti Pak Cibuyung sampaikan, ada yang 3 kali panen. Jadi setelah panen dia bajak lagi, setelah panen dia bajak lagi gitu kan. Ada yang 3 kali panen, ada yang masih 1 kali panen gitu kan. Hanya ikut katanya, saya 1 kali tanam aja deh gitu kan. Yang lain mungkin di Berogan gitu kan. Sementara kita masih butuh lahan-lahan yang potensi untuk memang produksi pertanian ini gitu kan. Jadi ya petaninya yang kembali. Jadi memang sudah banyak itu upaya diberikan gitu ya, untuk dari sosialisasi sendiri atau pelatihan ini sudah diberikan kepada petani. Mungkin kembali ke petaninya sendiri gitu ya, adakah mungkin niat gitu untuk lebih maju gitu ya, apalagi dengan tujuan kita yang ke depan untuk meningkatkan kembali ketahanan pangan kita ya. Kita akan break sejenak, dan pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala gundah gulana.